Sahabat Maka Pos dan PLN dimanapun Anda berada, jumpa lagi di Kultum pada kesempatan sore hari ini, yaitu kajian 7 menit menjelang berbuka puasa. Di sini ada berbagai macam permasalahan yang dialami oleh wanita yang mereka punya semangat di dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Di antara wanita, ya, saking semangatnya mereka ibadah terkadang mengalahi kaum laki-laki, padahal mereka memiliki keterbatasan dalam hal kodrat yang diciptakan oleh Allah. Di antaranya mereka mengalami fase haid dan nifas. Karena mereka memiliki kesungguhan dalam berpuasa, mereka ingin agar selama 30 hari di bulan Ramadan jangan sampai puasanya batal. Lalu mereka mencoba untuk memakan obat, yaitu obat pencegah haid, agar mereka bisa tetap berpuasa selama 30 hari. Maka bagaimanakah pandangan syariat untuk memakan obat tersebut dalam rangka untuk mencegah haid agar tidak terjadi di bulan Ramadan? Maka jawabannya tentu saja, ya, kita kembalikan kepada perkataan para ulama bahwasanya hendaklah kita tidak terlalu memberat-beratkan diri, untuk memakan obat tersebut selama hal itu memang sudah kodratnya wanita untuk mereka tidak berpuasa di bulan Ramadan. Maka yang paling afdol, yang lebih baik adalah wanita tersebut tidak makan obat pencegah haid tersebut. Biarlah mereka sesuai dengan alamiahnya, yaitu mereka mengalami fase haid 1 bulan selama beberapa hari, yaitu 7 hari atau 6 hari. Jangan dia memaksakan untuk memakan obat tersebut. Hanya saja kalau ditanya hukumnya apakah boleh dia memakan obat tersebut, para ulama boleh mengatakan boleh dia memakan obat tersebut kalau ternyata obat tersebut menurut indikasi tidak membahayakan tubuh. Kalau seandainya obat tersebut membahayakan tubuh, maka tidak boleh wanita tersebut memakan obat tersebut. Apalagi hanya sekedar ingin berpuasa di bulan Ramadan dan tidak daruri untuk melakukannya. Berbeda kalau seandainya mereka sedang melakukan pelaksanaan umroh, ya, jelas di sana kalau seandainya umrohnya itu bertepatan dengan haidnya, tentu kalau seandainya dia haid, dia sudah membayar uang yang lumayan banyak, tiba-tiba tidak bisa umroh, tentu berbeda kasusnya dengan Ramadan di mana dia bisa mengkodoknya kapan saja. Ya, berbeda dengan kasusnya umroh yang tidak mungkin dia bisa mengulang lagi kalau seandainya dia memiliki keterbatasan uang. Nah, maka nasihat kami bagi wanita-wanita yang semangat untuk beribadah di bulan Ramadan, tetaplah mereka, ya, tidak perlu bagi mereka untuk memakan obat pencegah haid. Biarlah yang terjadi bagi mereka mengalami fase haid tersebut sebagai alamiah. Dikhawatirkan kalau dia memberat-beratkan diri, justru dengan memakan obat tersebut bisa jadi ada efek samping yang bisa membahayakan tubuhnya suatu saat nanti. Nah, itu permasalahan yang pertama dari kalangan para wanita. Yang kedua, para wanita juga terkadang, ya, semangat untuk menjalankan ibadah sholat taraweh di masjid bersama kaum muslimin. Ya, terkadang saking semangatnya mereka terkadang melebihi para kaum laki-laki. Nah, bagaimana pandangan syariat tentang wanita yang sholat taraweh di masjid? Maka jawabannya adalah boleh saja para wanita untuk sholat, ya, berjamaah di masjid, sholat taraweh. Karena kita dilarang untuk melarang wanita-wanita kita untuk sholat di masjid. Rasulullah SAW bersabda, la tamna'u nisa'akumul masajid. Kata Rasulullah SAW, jangan kalian cegah wanita-wanita kalian, istri-istri kalian untuk mereka sholat di masjid. Maka kalau seandainya wanita itu ingin sholat di masjid, maka hendaklah kita mengizinkannya. Jangan kita mencegahnya. Selama dia di masjid itu menjaga auratnya, tidak memakai wangi-wangian yang bisa menggoda kaum laki-laki, maka silakan dia sholat di masjid bersama wanita-wanita yang lain di masjid-masjid kaum muslimin. Tetapi kalau ditanya mana yang lebih baik bagi seorang wanita, apakah dia sering ke masjid ataukah dia sholat di rumahnya untuk sholat taraweh, maka jawabannya adalah kalau seandainya dia bisa sholat di rumahnya,
ya dia bisa sholat di rumahnya karena dia miliki bacaan yang lebih baik, maka silakan dia sholat di rumahnya. Karena tentu saja khairu masajidin nisa, kata Rasulullah SAW, qa'ru buyutihinna, sebaik-baiknya masjidnya para wanita adalah bagian dalam rumah mereka. Tetapi kalau seandainya wanita tersebut merasa ketika sholat sendiri dia bacaannya masih kurang, dan juga dia merasa ya tidak banyak hafalannya, maka silakan dia ke masjid. Hanya saja tetap dia dengan menjaga dirinya, jangan sampai dia ke masjid kemudian ya melakukan hal-hal yang bisa menimbulkan fitnah di kalangan para laki-laki. Maka kesimpulan dari kajian kita pada hari ini bahwasanya para wanita dibolehkan sholat di masjid ketika sholat taraweh, akan tapi kalau seandainya dia sholat di rumah itu lebih afdol kalau seandainya dia memiliki kemampuan untuk membaca Al-Quran dengan cara lebih baik dengan kemampuannya. Tetapi kalau dia merasa tidak bisa, maka silakan dia sholat ke masjid-masjid kaum muslimin. Ini saja dapat disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.